Kita semua pasti ngerasain kan, udara yang makin hari makin panas, sampah plastik yang kayaknya ada di mana-mana. Tapi pernah kepikiran nggak sih kalau semua ini bukan cuma masalah lingkungan, tapi juga panggilan iman buat kita? Yuk kita bedah bareng refleksi dari aksi puasa pembangunan Keuskupan Agung Jakarta tentang menjaga harmoni ciptaan. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar. Kenapa sih isu ini jadi begitu mendesak? Ini bukan lagi soal cerita nanti buat anak cucu kita loh. Ini kenyataan pahit yang udah ada di depan mata kita sekarang, yang kita hadapi tiap hari. Krisis ini nyata. Waduh, kutipan ini dalam banget ya. Coba resapi deh kata-katanya. Bumi itu saudari dan ibu. Bukan sekedar objek atau sumber daya, tapi keluarga. Kalau kita melihatnya seperti ini, rasanya keserakahan dan sikap cuek kita itu ya seperti pengkhianatan ke keluarga sendiri. Luka ini beneran ada dan kita semua dipanggil untuk ikut menyembuhkannya. 10 tahun, udah 1 dekade loh, sejak Paus Fransiskus mengeluarkan seruan kenabiannya lewat Laudato Si. Nah, pertanyaannya buat kita semua, dalam 10 tahun ini, apakah bumi kita jadi lebih baik? Atau jangan-jangan seruan itu cuma angin lalu aja? Ini pertanyaan jujur yang harus kita jawab bareng-bareng. Nah, sekarang kita coba gali lebih dalam lagi yuk. Ke akarnya, kenapa sih kita sebagai orang beriman harus peduli? Soalnya, ini bukan cuma sekedar ikut-ikutan gerakan lingkungan. Tanggung jawab kita itu udah tertulis jelas di dalam kitab suci. Mari kita lihat landasan imannya. Coba bayangin deh, Santo Paulus lagi ada di Athena, pusatnya para filsuf dan orang pintar zaman itu. Dengan beraninya, dia bilang kalau Tuhan kita itu bukanlah Tuhan yang dikurung di dalam kuil-kuil megah buatan manusia. Tapi, dia adalah Tuhan yang hidup dan hadir di setiap jengkal ciptaannya. Wow, ini benar-benar mengubah total cara kita memandang dunia kan? Nah, ini dia nih letak perbedaan yang paling penting. Di satu sisi, ada mentalitas sebagai pemilik, yang ngerasa punya hak buat ngambil dan ngerusak seenaknya. Tapi di sisi lain, iman kita mengajarkan hal yang beda banget. Kita ini pengelola. Kita dipercaya untuk merawat anugerah Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Mengubah cara pandang dari pemilik jadi pengelola, itulah kuncinya. Konsep ini nih yang jadi jantungnya Laudato Si. Ekologi integral. Gampangnya gini deh, semua hal dalam hidup ini tuh saling nyambung. Nggak bisa dipisah-pisahin. Nggak bisa dong, hari Minggu kita rajin ke gereja. Hari Seninnya santai aja buang sampah sembarangan. Iman kita, hubungan kita sama sesama, dan cinta kita pada alam, itu semua satu paket. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Ayat ini puncaknya. Kalau Tuhan itu ibarat ruang tempat kita berada, berarti semua makhluk lain juga ada di dalam ruang yang sama kan? Artinya, merusak alam itu ya sama aja dengan merusak rumah yang kita tinggali bersama Tuhan. Sesederhana, tapi sedalam itu maknanya. Tentu saja kalau kita ngomongin soal ekologi, nggak lengkap rasanya kalau nggak menengok pada teladan agung kita semua. Santo Fransiskus dari Assisi. Dia benar-benar menunjukkan kepada kita bagaimana cara hidup dalam harmoni itu secara nyata. Coba deh kita resapi ini sebentar. Di dunia yang melihat segalanya sebagai komoditas, sebagai sumber daya yang bisa dijual, Fransiskus justru melihatnya sebagai keluarga. Dia nggak lihat pohon sebagai kayu atau hewan sebagai produk. Dia melihat saudara matahari dan saudari bulan. Ini bukan cuma puitis, ini adalah sebuah revolusi cara pandang yang penuh kasih. Kisah serigala Gubbio ini juga bukan sekedar dongeng anak-anak. Saat dihadapkan pada serigala yang ditakuti semua orang, Fransiskus nggak datang bawa senjata, tapi dia datang membawa damai. Dia berdialog. Pesannya jelas banget. Harmoni dengan alam itu baru mungkin terjadi kalau hati kita sudah berdamai terlebih dahulu dengan Tuhan. Inspirasi dari Santo Fransiskus itu luar biasa banget. Tapi iman tanpa perbuatan itu kan mati ya. Jadi, gimana caranya kita membawa semangat ini keluar dari gereja dan masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari? Yuk kita bicara tentang aksi nyata. Jadi, setiap kali kita memilah sampah, menghemat listrik, atau bahkan cuma menanam satu pohon kecil di pot, ingatlah ini. Kita nggak cuma sedang go green, kita sedang berdoa. Kita sedang melakukan sebuah tindakan iman yang nyata, yang memuliakan Dia yang menciptakan semua ini. Dan ini dia langkah-langkah konkret yang bisa kita ambil. Coba lihat daftarnya. Nggak ada yang mustahil kan? Mulai dari hal paling sederhana, kayak mengurangi jajan yang banyak bungkus plastiknya, sampai mematikan lampu saat keluar ruangan. Jangan pernah remehkan kekuatan dari tindakan-tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten oleh banyak orang.
Sebagai penutup, mari kita hening sejenak. Semua penjelasan ini nggak akan lengkap tanpa sebuah refleksi pribadi. Coba deh kita ajukan beberapa pertanyaan ini ke dalam hati nurani kita masing-masing. Yuk kita coba jujur sama diri sendiri. Dalam hubungan kita dengan bumi ini, apakah kita lebih banyak mengambil daripada memberi kembali? Apakah kita lebih sering jadi konsumen yang rakus atau seorang pengelola yang bersyukur? Pertanyaan berikutnya, tentang kepekaan kita. Saat melihat sungai yang airnya udah hitam pekat atau sampah berserakan di pinggir jalan, apa yang kita rasakan? Apakah hati kita masih tergerak atau kita udah mati rasa dan menganggapnya hal yang biasa? Rasa peduli inilah percikan api pertama untuk perubahan. Dan ini dia pertanyaan puncaknya. Bukan tentang rencana besar di masa depan, tapi tentang di sini dan saat ini. Setelah semua refleksi ini, satu langkah kecil apa yang bisa saya mulai hari ini? Kita kembali ke awal mula, ke Taman Eden. Perintah pertama Tuhan kepada manusia bukanlah untuk menaklukkan, tapi untuk mengusahakan dan memelihara. Ini bukan pilihan teman-teman, ini adalah mandat suci kita. Sebuah undangan agung untuk menjadi rekan kerja Tuhan dalam merawat ciptaannya. Panggilan ini sudah diberikan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita masing-masing akan menjawabnya?